Halo, berjumpa lagi di channel Lifetime Design. Kali ini kita mau ngebahas sebuah isu yang sebenarnya sadar gak sadar penting untuk kita diskusikan. Nah, saya mau nanya nih, dalam masa pandemi seperti ini, sebenarnya masih penting gak sih sebuah toko offline itu untuk bisnis sebuah produk ataupun jasa? Karena kita tahu sebenarnya di masa pandemi ini kita kan jarang ya ke toko offline dan lebih sering kita berjualan di media sosial ataupun di e-commerce lainnya. Bahkan untuk bertemu antara klien dengan owner sebuah produk itu kita bisa Zoom atau bahkan live shopping nih. Jadi penting nggak sih toko offline itu? Nah, dalam suatu marketing online, pasti kalian sudah sering lihat ya penyampaian suatu branding ataupun value produk. Dari mulai katalog, kemudian foto-foto, ataupun kampanye dalam Instagram, ataupun di e-commerce lainnya gitu. Nah, gimana kalau sekarang aku bilang bahwa interior itu penting dalam meningkatkan suatu kepercayaan customer terhadap produk ataupun jasa yang kalian tawarkan nih. Bingung gak sih gimana caranya? Mungkin dari kalian udah punya pendapat bahwa udahlah nggak penting interior tuh untuk toko offline yang sekarang. Tapi sebenarnya berdasarkan pengalaman kita dalam mendesain baik toko retail, office ataupun klinik, business owner tuh datang ke kita mengatakan hal seperti ini nih, Mbak, saya tuh pengen di interior yang desain ini mampu membuat dealing saya lebih mudah. Atau Mbak, saya pengen nih toko saya didesain sama Mbak tuh jadinya produk saya meningkat secara penjualan. Atau biasanya influencer yang mengatakan ini, Mbak, saya pengen ruangan yang didesain oleh Mbak ini bisa membuat video saya semakin banyak ditonton misalnya, atau membuat konten saya semakin mempunyai value gitu. Nah, jadi artinya apa? Interior tuh sebenarnya merupakan salah satu tools bagi business owner untuk menyampaikan brandingnya dalam usaha meningkatkan kepercayaan oleh customernya itu gitu. Panjang ya tadi pembicaraannya. Nah, step by stepnya gimana sih kalau kita mau ngedesain toko offline? Kalau misalnya kalian punya bisnis nih, terus pengen ngedesain toko offline, step by stepnya gimana? Ketika kalian memiliki bisnis, kalian punya apa aja nih? Kalian bisa sebutkan, misal yang kalian punya itu pasti visi misi. Tujuan kalian apa? Kemudian visual, identitas visual seperti logo ataupun brandingnya itu seperti apa. Kemudian yang pasti product knowledge-nya. Kemudian yang keempat culture. Culture itu kalau misalnya company udah mulai berkembang, pasti punya budaya yang mau diimplementasikan. Kemudian ada user flow, lalu ada market audience. Seperti apa sih klien yang atau customer yang kalian targetkan untuk produk ataupun jasa kalian ini? Kita akan kasih salah satu contoh kasusnya nih lewat tata ruang tuh gimana dari klinik ataupun office yang sering kita desain nih. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan customer, salah satu caranya adalah dengan membuat klien merasa mereka tuh seperti di-treat dengan baik dan disambut dengan hangat ketika mereka membuka pintu pertama kali. Gimana caranya nih? Kalian bisa menempatkan resepsionis langsung berseberangan dengan tempat di mana klien pertama kali masuk. Ini akan membuat mereka merasa istilahnya apa ya? Welcoming gitu. Nah, berbeda dengan tata ruang yang ini nih. Dari sini kita lihat pintu masuk dihadapkan pada lift. Kalau kalian menempatkan diri kalian sebagai klien, kalian akan hilang arah. Kemana nih kalian harus melangkah? Kalau misalnya kalian pengen beli satu produk ini misalnya, atau kalian pengen ketemu dokter yang ini, atau bahkan sekedar pengen ya udah lihat-lihat aja, kalian tuh harus gimana? Nah, tata ruang yang baik adalah tata ruang yang bisa nge-guide klien atau customer berdasarkan kegiatan yang akan mereka lakukan di situ. So, jadi kita harus memperhatikan user flow untuk menentukan tata ruang yang efektif untuk klien ataupun seluruh user yang menggunakan si toko offline ini. Kemudian kita akan bahas secara konsep. Ini secara garis besar aja ya, kita ambil satu kasus yang pernah kita desain. Misal kita mau mendesain perusahaan produk kecantikan. Kemudian kita lihat nih, di sini visi misi perusahaan adalah menjadi salah satu brand produk kecantikan nomor 1 di dunia. Nah, kemudian dia menjelaskan lagi nih di brandingnya. Dia pengen mengedepankan teknologi dalam produknya. Dengan branding yang secara visual kita lihat tuh futuristik banget. Kemudian kita udah lihat produknya, gimana marketing audiensnya. Ternyata branding ini udah terkenal mendunia.
Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat di desain ini, di sini tuh masih terasa futuristik dari bentuk dan warnanya ya, misalnya. Kemudian tapi kita masih memberikan uniqueness-nya, bahwa ini tuh branding terkenal nomor 1 di dunia dengan futuristiknya, tetapi masih ada di Bali dengan nuansa tropicalnya. Seperti itu maksudnya antara tata ruang dan konsep yang berhubungan dengan branding, user flow, dan lain sebagainya. Untuk kalian para business owner yang mau memaksimalkan toko offline kalian supaya penjualan dan kepercayaan konsumen meningkat, bisa banget konsultasikan ke kita di WhatsApp. Kalau misalnya kalian mau cari inspirasi nih, bisa follow kita di Instagram Lifetime Design. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!